وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Nah, ini adalah contoh riwayatnya Al-Imam Al-Bukhari dari gurunya Abdullah Al-Musnadi tadi. Abdullah Al-Musnadi yang kakeknya mengislamkan kakeknya Imam Bukhari tadi. Yaitu riwayat Imam Bukhari, qala haddatsana Abdullah ibn Muhammad Al-Musnadi qala haddatsana Abu Rawh Al-Harami ibnu Umarah qala haddatsana Syu'bah an Waqid ibn Muhammad qala sami'tu abi yuhadditsu an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhu 'ala Allah wa hisabuhum 'ala Allah. Aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang sampai mereka itu bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, wa yuqimus shalah, agar mereka itu mendirikan salat dan menunaikan zakat. Ketika mereka sudah melakukannya, maka darah mereka itu terpelihara dariku, aku tidak diperbolehkan lagi memerangi mereka. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di Bukhara dari gurunya Abdullah ibn Muhammad ini. Al-Musnadi ini adalah gelar yang diberikan kepada Imam Abdullah ibn Muhammad Abu Ja'far Al-Musnadi ini, karena memang Abdullah ibn Muhammad Al-Musnadi ini dahulu sejak kecil beliau itu sudah senang, gemar, hobi untuk meriwayatkan hadis dari kitab-kitab musnad. Makanya dikasih gelar Al-Musnadi ini, karena sejak kecil memang udah senang belajar hadis dia, gitu. Dan belajar hadisnya mengambil dari meriwayatkan kitab-kitab musnad ini. Nah, ini contoh hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari guru beliau, yaitu Al-Imam Al-Musnadi ini. Yang mana kakeknya Al-Musnadi ini telah mengislamkan kakeknya Imam Al-Bukhari, sehingga Al-Imam Al-Bukhari ini mendapatkan dua kenikmatan dari qabilah Ju'fah ini. Kenikmatan yang pertama adalah kenikmatan iman, karena keluarga dari qabilah Ju'fah inilah yang mengantarkan keimanan kepada keluarganya Imam Bukhari ini. Satu. Kemudian yang kedua, nikmat ilmu, di mana Imam Bukhari mendapatkan ilmu hadis itu dari Abdullah ibn Muhammad Al-Musnadi ini. Nah, adapun hadis ini mungkin di luar tema kita ya. Tema kita kan membahas tentang kitab hadis yang pertama, dan ini baru kita membahas tentang siapa Imam Bukhari, seperti itu kan. Tapi karena lewat hadis ini aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi orang-orang sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah dan bersyahadat Muhammad Rasulullah. Semua orang kah ini? Kan gitu. Begitu antum datang dia belum bersyahadat, antum bawa pedang gitu kan. Syahadat enggak antum? Ini baru belajar hadis, jangan sampai nanti saya sampaikan hadis ini malam ini terus besok-besok antum mau cari orang yang belum syahadat gitu, jangan. Jadi konteksnya hadis ini adalah dalam peperangan. Artinya ketika di dalam peperangan Rasulullah diperintahkan untuk memerangi orang yang memerangi sampai mereka syahadat. Ada dua dalil yang menjelaskan tentang konteks hadis ini. Dalil yang pertama, surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-8. Ini sering saya sampaikan dalam beberapa munasabah. Surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-8. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkalam, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim wallahu yuhibbul muqsitin.
Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian, untuk kalian berbuat baik kepada mereka dan kalian berlaku adil kepada mereka. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat adil. Ini dalil pertama yang menjelaskan tentang ayat ini, bahwasanya yang diperangi ini bukan semua orang yang belum syahadat, tapi orang yang belum syahadat yang memerangi kita. Kemudian dalil yang kedua adalah sama di riwayat Imam Al-Bukhari juga, tetapi dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Kalau ini kan dari Abdullah ibn Umar. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib ketika beliau ini diberikan amanat untuk memimpin perang Khaybar. Kan dikasih bendera tuh sama Rasulullah kan. Ketika dikasih bendera sama Rasulullah, disuruh berangkat, jangan noleh kata Nabi. Ketika sudah beliau melangkahkan kakinya beberapa langkah, ada satu yang mau ditanyakan, tidak berani noleh. Ali bin Abi Thalib nggak berani noleh. Ketika nggak berani noleh, mengatakan apa, ya Rasulullah, ala ma uqatiluhum, sampai pada batas mana saya nanti perangi mereka. Tuqatilhum hatta yashhadu an la ilaha illallah. Kamu perangi mereka sampai mereka syahadat. Kalau dia sudah syahadat, sudah ini disebutkan dalam hadis ini semua, maka jangan lagi kamu perangi. Kamu perangi dia sampai menerima syahadat. Nah, maka dari hadis Ali bin Abi Thalib ini kita ketahui bahwasanya perintah untuk memerangi orang-orang yang belum syahadat ini konteksnya itu pada saat pertempuran, pada saat perang. Bukan pada saat antum hidup bertetangga, tetangga antum belum syahadat, antum perangi dia sampai dia bersyahadat, enggak. Bukan seperti itu mendakwahkan Islam. Karena perang adalah salah satu instrumen dakwah, tapi kapan dipakainya gitu loh. Pada saat kita diserang, tetapi pada saat kita enggak diserang, enggak diperangi, ada instrumen dakwah lain yang kita lakukan. Nah, adapun Al-Imam Muslim, nisbatnya tadi sudah kita lihat, An-Naisaburi. An-Naisaburi ini salah satu kota besar di wilayah Khurasan juga. Saat ini berada di wilayah negara Iran. Antum masih bisa lihat kota tersebut, masih bisa lihat di di peta dunia pada saat ini. Di wilayah negara Iran bisa antum lihat kalau antum searching nanti di Google itu. Kemudian Al-Qushairi ini adalah nisbat kepada salah satu kabilah Arab juga, dari sub kabilah Amir ibn Sa'sa'ata, kabilah besar dari Qais Alan. Adapun Al-Imam Muslim di sini, beliau memang keturunan dari Qushair bin Ka'ab. Oleh karena itu tadi siapa? Al-Hafidz Ibnu Shalah mengatakan dalam faidahnya itu, beliau tadi mengatakan apa? Mengatakan al-Qushairiyu min anfusihim. Adapun Imam Muslim ini emang benar-benar Qushairi gitu loh. Jadi beliau ini benar-benar apa? Benar-benar Qushairi karena keturunannya Qushair. Sementara Imam Bukhari tadi mendapatkan nisbat Al-Ju'fi ini, beliau bukan Arab yang keturunan Ju'fi, tetapi menjadi anggota kabilah Ju'fi karena diislamkan kakeknya dahulu oleh seorang dari kabilah Ju'fi. Ini tadi makna dari apa? Al-Qushairi min anfusihim dan Al-Ju'fi maulahum, itu tadi yang mudah-mudahan bisa dipahami perbedaan dari apa yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Shalah ini tadi. Nah, kemudian tadi Al-Hafidz Ibnu Shalah rahimahullah kan mengatakan apa? Mengatakan bahwasanya Al-Imam Muslim ini mengambil beberapa riwayat dari Al-Imam Al-Bukhari dan beristifadah, istafada minhu. Nah, ini sekarang saya berikan contoh bukti riwayat bahwasanya Al-Imam Muslim ini berguru kepada Al-Imam Al-Bukhari. Ini disampaikan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam tarikh beliau. Al-Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan dengan sanadnya
sampai kepada Al-Imam Muslim. Jadi Abu Hamid Ahmad ibn Hamdun Al-Qassar mengatakan sami'tu Muslim ibn al-Hajjaj wa jaa ila Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Ketika itu Muslim ibn al-Hajjaj datang menemui Imam Bukhari, gurunya. Faqabbala baina ainaihi. Ketika ketemu, beliau mencium keningnya Imam Bukhari antara kedua matanya ini. Saking mencintainya, saking Imam Muslim ini mencintai Al-Imam Al-Bukhari. Wa qala da'ni hatta uqabbilu rijlaika ya ustadzal asatid, ya ustadzal ustadzin. Ketika beliau ngecup di keningnya, beliau merasa nggak cukup, sampai kaki engkau saya mau cium gini. Kata siapa? Kata Imam Muslim, saking beliau itu mencintai Al-Imam Al-Bukhari. Wahai ustadzal ustadzin, wahai ustadznya para ustadz. Ustadz itu guru besar. Kalau di tradisi kita kan ustadz itu guru ngaji gitu loh. Tradisi masyarakat kita. Kalau di masanya Imam Bukhari itu ustadz itu guru besar. Ustadzal ustadzin, ustadznya para ustadz, sudah guru besar, guru besarnya guru besar, profesornya profesor. Kalau Pak Ndul bilang apa? Ahlinya ahli, intinya inti. Tapi itu Pak Ndul. Tapi kalau ini beneran, Imam Bukhari beneran. Ustadzal ustadzin, wa sayyidal muhaddithin, dan sayyidnya para ahli hadis. Wa tabibal hadis fi ilalihi, dan dokternya ahli hadis yang mengetahui penyakit tersembunyi di dalam hadis. Ilal hadis. Di sini Imam Muslim ingin bertanya tentang ilal suatu hadis. Haddatsaka Muhammad ibnu Sallam qala haddatsana Makhlad ibn Yazid al-Harrani qala haddatsana Ibnu Jurayj an Musa ibn Uqbah an Suhailin an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kafaratil majlis, tentang hadis yang menjelaskan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Imam Muslim ingin tanya, fama illatuhu, apa ilalnya? Sebab kelemahan tersembunyi di dalam hadis tersebut apa? Tolong jelaskan kepada saya. Imam Bukhari menjelaskan, qala Muhammad ibnu Ismail, hadza haditsun malih. Ini hadis bagus, indah memang. Enggak kelihatan ada cacatnya gitu. Enggak kelihatan ada sebab tersembunyinya. Wala a'lamu fid dunya fi hadzal bab ghaira hadzal hadits illa annahu ma'lul. Di dunia ini saya tidak mengetahui ada hadis yang menjelaskan tentang doa kalau selesai dari majelis itu ada doanya kecuali hadis ini. Hanya saja ini hadis ma'lul, ada sebab kelemahan tersembunyinya yang orang banyak enggak tahu. Haddatsana bihi Musa ibnu Ismail. Hadis ini saya dapatkan dari Musa ibn Ismail. Qala haddatsana Wuhaib. Qala haddatsana Suhail an Aun ibni Abdullah. Qaulahu, sama seperti apa yang disampaikan ini. Qala Muhammad ibnu Ismail, Al-Imam Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari mengatakan hadza aula, sanad ini lebih kuat daripada sanad yang engkau sebutkan tadi dari Ibnu Jurayj. Fa innahu la yadhkur li Musa ibn Uqbah sama'an min Suhailin. Nah, di dalam sanadnya Imam Bukhari ini antum lihat di sini kan antara Musa ibn Uqbah dengan Suhail, antara Suhail dengan Aun ibn Abdullah ini enggak ada samaknya gitu kan. Musa ibn Uqbah yang sebelumnya ini sanadnya Imam Muslim, Musa ibn Uqbah dari Suhail ini disebut dengan an. Tidak ada apanya? Tidak ada keterangan ini Musa bin Uqbah dengar langsung atau tidak. Kata Imam Bukhari, Musa bin Uqbah ini kita tidak mengetahui dia itu punya hadis yang bersambung sampai kepada Suhail. Ini penjelasannya Imam Bukhari tentang illahnya hadis ini. Ini diantara contoh riwayat di mana Imam Muslim mengambil faidah dari Al-Imam Al-Bukhari.